Istiqlal. Masjid Istiqlal berasal dari kata bahasa Arab, dari kata istiqlal, yaitu merdeka. Masjid Istiqlal merupakan Masjid Nasional Republik Indonesia, merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1961, kemudian diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Pada saat itu yang meresmikan masjid ini adalah Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Itu artinya perlu 17 tahun sampai masjid ini diresmikan. Masjid yang telah lebih dari 50 tahun bertetangga dengan gereja katedral ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam proses pembangunannya. Proses pembangunan Masjid Istiqlal sendiri berlangsung sangat lambat. Ini karena banyaknya persoalan yang dihadapi negara saat itu. Persoalan paling besar adalah persoalan politik yang berujung pada terjadinya peristiwa kelam Gerakan 30 September 1965. Ide pembangunan Masjid Nasional ini sendiri muncul pertama kali pada tahun 1950 atau 5 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ide pembangunan Masjid Megah ini dikarenakan keinginan untuk memiliki masjid di tengah-tengah ibu kota yang pada saat itu diprakarsai oleh Kiai Wahid Hasyim dan Cokro Aminoto dari Sarekat Islam. Setelah disetujui oleh Bapak Presiden Soekarno, kemudian dilakukan sayembara untuk mendesain pembangunan dari Masjid Istiqlal ini. Pada saat itu pemenangnya adalah seorang Nasrani, anak pendeta Kristen Protestan yang berasal dari Sumatera Utara, yang bernama Friedrich Silaban. Lokasi pembangunan masjid ini juga sempat menuai silang pendapat antara Presiden Soekarno dan wakilnya Hatta saat itu. Hatta ingin masjid ini dibangun di Jalan MH Tamrin yang kini dibangun Hotel Indonesia. Namun, Presiden Soekarno saat itu bersikeras menghendaki pembangunan masjid dilakukan di sekitar Pasar Baru, bertetangga dengan gereja katedral yang telah lebih dulu diresmikan tahun 1901. Tampaknya, Bung Karno ingin menyampaikan pesan persatuan dan toleransi beragama dengan tegas sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masjid Megah ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Pengalaman sholat di Masjid Megah ini membuat setiap orang yang sholat semakin khusyuk. Karena tempatnya yang nyaman, bersih, dan tidak berisik. Selain itu, muazin dan imam sholat di masjid ini memiliki suara yang sangat merdu sehingga menambah ketentraman di hati orang yang mendengarnya. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dengan 1 lantai dasar. Bangunan utama ini dimahkotai dengan 1 kubah besar yang berukuran 45 meter dengan ditopang 12 tiang besar. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid ini juga dipakai sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia, juga kegiatan sosial dan kegiatan umum lainnya. Terkadang juga majelis-majelis besar seperti Majelis Rasulullah, Majelis Nurul Mustafa juga pernah mengadakan kegiatan atau acara di masjid ini. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik tempat wisata di Jakarta. Tidak hanya orang Jakarta yang datang ke sini, orang dari luar Jakarta pun sering datang ke sini untuk menjadikan ini tempat wisata. Bahkan dari luar negeri pun juga menyempatkan untuk datang ke masjid ini.
Imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, juga pernah singgah dan mengimami sholat Jumat di Masjid Istiqlal ini, yaitu pada 31 Oktober 2014. Masjid ini dibangun untuk menghormati jasa para pahlawan muslim yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat berupa kemerdekaan bangsa. Dan bentuk rasa syukur kita yaitu dengan cara menjaga kesatuan di tengah keberagaman di negeri ini. Saya Ahmad Rizky Ramdhani, sampai bertemu lagi di jalan-jalan kepo selanjutnya.